Shalom saudara, pernahkah aspirasi kita di gereja lokal kita ditolak, dicuekin gembala, atau kita kecewa sampai pindah mencari gereja yang lebih nyaman? Namun saya ingin katakan, tetaplah tertanam di gereja lokalmu. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Markus 4 ayat 26-29 menggambarkan kerajaan Allah seperti proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, benih bertumbuh tanpa diketahui orang. Pertumbuhan terjadi di dalam tanah, di tempat yang gelap, yang tak terlihat. Demikian juga saat kita tertanam di gereja lokal. Ada proses yang tidak nyaman dan tidak dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang menyerah di proses ini. Kita mudah melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal yang terlihat hanya hasil akhir, bukan proses saat masih di dalam tanah. Benih yang terus dipindahkan butuh adaptasi dan bisa mati sebelum berbuah. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dan buah. Itu tidak akan terjadi bila kita terus berpindah. Tanpa tertanam di gereja lokal, pertumbuhan tidak akan sempurna dan kita bisa mengalami kematian rohani tanpa sadar. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dihasilkan saat kita tertanam dengan benar. Lalu, apa yang dapat mendorong kita tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Benih ditanam di tempat gelap dan tak terlihat. Perspektif kita harus diubah, ditanam atau dikubur. Di dalam tanah, kita bisa merasa sepi, tak dilihat, semua terlihat buntu. Namun, kita bukan dikubur. Kita ditanam. Jika merasa dikubur, kita akan berhenti bertumbuh. Jika sadar kita ditanam, kita akan terus bertumbuh sampai waktunya muncul dan berbuah. Ingat, Anda sedang ditanam, bukan dikubur. Yang kedua, jalani proses. Proses membentuk manusia menjadi lebih kuat. Alkitab menggambarkan hidup seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum jadi bejana, tanah liat diremukan, ditekan, dan dibakar. Tidak ada yang luput dari proses. Proses menentukan seberapa kuat akar kita. Mengalami proses di gereja lokal adalah wajar agar kita kokoh. Dan melalui proses itulah Tuhan akan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Lea merasa tidak dicintai Yakub yang lebih mengasihi Rahel. Meski Lea melahirkan anak-anak, dia tetap tertekan karena terus membandingkan diri. Karena sibuk membandingkan, ia hampir tidak melihat berkat yang Tuhan sudah berikan. Demikian juga saat kita membandingkan gereja, pemimpin, dan rekan pelayanan kita dengan gereja lain. Kita tidak melihat berkat dan tujuan Tuhan saat menempatkan kita di gereja lokal kita yang sekarang. Keputusan terbaik bagi benih adalah tetap tertanam di tempatnya. Mari ubah perspektif kita bahwa saat ini kita sedang ditanam, dan mari jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membandingkan. Pada waktunya, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat untuk dinikmati diri sendiri dan orang lain. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan,
Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Menyanyi Hosana, mari bangkit diri bersama bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
maseke katara masehe takkan nananalamu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah kami Roh Kudus. Pada hari ini, pada pagi ini kami ada dalam rumah-Mu. Kami ucapkan terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini. Kami ada di penghujung daripada bulan Mei. Kami ucapkan terima kasih ya Tuhan. Untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada waktu kami lemah, Engkau menguatkan kami. Pada waktu kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Pada waktu kami berseru kepadamu, Engkau memalingkan wajah-Mu dan melihat kami. Kami ucapkan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dan kami akan memasuki minggu yang baru, bulan yang baru di bulan Juni ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya tangan-Mu menuntun setiap daripada kami. Kiranya kemurahan dan kebajikan mengikuti perjalanan kami. Biarlah Engkau yang membuat perjalanan kami berhasil. Kami berdoa Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari segala kuasa si jahat. Kami serahkan roh jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Dan juga kami serahkan Tuhan keluarga besar kami. Kami serahkan diri kami, usaha pekerjaan kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani. Saat ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kiranya pada waktu kami membuka hati kami, Engkau Tuhan yang menabur benih itu ke dalam hati kami. Sehingga benih itu tumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan akan menghasilkan buah roh. Dan akan menghasilkan Tuhan kebaikan dan kebajikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan. Mari silakan duduk Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Nah hari ini judul yang diberikan kepada saya adalah Revival dan juga Roh Kudus atau kegerakan kebangkitan rohani. Nah mohon maaf saya tidak menyediakan PowerPoint karena kami baru pulang dari sekolah doa dan juga orang yang biasa mengerjakan PowerPoint saya udah tua maklum sedikit gaptek. Dia ada di Manado dan untuk pelatihan gereja Gemim yang ada di Manado. Jadi ada kira-kira 1.000 anak-anak muda yang ada di Manado yang kita sama-sama untuk belajar mengenai berdoa. Nah, kata revival adalah biasanya berbicara mengenai satu kondisi yang dimana gereja itu kondisinya menurun, kondisi moral menurun, dan juga dalam keadaan sekeliling yang tidak baik, baik dalam keadaan ekonomi maupun politik, dalam keadaan yang tidak baik. Pada saat yang seperti itulah revival itu terjadi. Mungkin sebagian kita pernah mendengar revival yang namanya ada di Azusa Street, ataupun mungkin Topeka, Kansas, apapun ada di Wales. Nah, ini adalah revival yang mempengaruhi lahirnya gerakan Pentakosta. Tetapi di dunia ini ada banyak revival sebenarnya. Ada berbagai revival di belahan dunia, ada juga di benua-benua yang berbeda, ada di India, ada di China, ada di Indonesia, ada di Latin Amerika, ya, ada di Amerika sendiri. Jadi kalau kita bicara mengenai kebangkitan rohani itu bukan hanya di satu tempat, tapi ada banyak tempat. Nah, kalau di Indonesia kira-kira revival yang kita sering dengar itu ada di mana? Kira-kira. Bicara sama saya. Di mana? Kerasan sedikit? Nias. Oke. Nias itu adalah revival yang tercatat yang sangat besar pada waktu itu. Ya, di mana pada tahun 1916. Ada seorang dari Jerman missionary, dia pergi ke Pulau Nias, bayangkan tahun 1916
Nias itu seperti apa? Nias itu suku-suku itu masih ada, orang masih buka baju, suku-suku kalau kita lihat orang yang suka loncatin tembok, nah itu seperti itu. Terjadilah lawatan di Pulau Nias yang disebut Fangesa Dodo. Di sana merubah adat, mengubah sejarah dari Nias. Sehingga saat ini Nias itu disebut kantong Kristen. Waktu itu belum ada Christianity, pada waktu itu masih sedikit. Tetapi pada waktu itu terjadi, kita lihat pulau-pulau, gereja-gereja itu berdiri. Nah, kemudian kita mendengar peristiwa di Soe. Tadi saya katakan masalah-masalah yang ada adalah selalu karena masalah yang dialami oleh bangsa. Peristiwa di Soe itu terjadi tahun 1965 bulan September kira-kira. Nah, apa sih yang terjadi pada bulan September tahun 1965 di Indonesia? Kira-kira apa? Halo saudara? G30S PKI. Tapi sebelum itu, sebelum G30S PKI, kita mengalami tekanan ekonomi, kita mengenai masalah, problem demi problem. Nias itu jauh dari ibu kota. Dia dalam keadaan yang sulit, dan kemudian, yang Soe. Dan kemudian satu hari, orang itu berkumpul untuk berdoa di gereja Gemit, gereja Masehi Injili Timur. Ya, Maranatha nama gerejanya. Saya sempat ke sana juga, kita berapa kali sempat ke sana berdoa di sana sama teman-teman. Nah, gerejanya tidak terlalu besar. Waktu mereka berdoa dan kemudian mereka menerima lawatan pada waktu itu. Dan kemudian mereka mulai berbicara bahasa baru, mulai ditafsirkan, karunia-karunia itu mulai terjadi. Kemudian ada seorang anak muda yang baru bertobat. Dan kemudian dia berkhotbah. Dan waktu dia berkhotbah, orang itu mulai merasa tertemplak dan kemudian mereka bertobat. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Nah, pada waktu itu katanya mereka mendengar suara angin dan kemudian ada branwir ataupun pemadam kebakaran datang. Dan orang bertanya, "Pak, ada kebakaran di gereja ini?" Dan ternyata tidak ada kebakaran. Yang dilihat adalah api-api yang ada di dalam gereja seperti yang terjadi di loteng atas. Dan kemudian kita mendengar mujizat yang terjadi, tapi yang luar biasa bukan mujizatnya. Tetapi lahirnya kelompok-kelompok pemuda yang pergi menginjil. Mereka dibentuk kelompok-kelompok yang ada. Nah, kalau ingin baca mengenai sejarahnya, ada ditulis oleh Meltari, orang yang mengalami revival, dia masih anak muda pada waktu itu, sekarang tinggal di Amerika. Dia adalah bapak rohaninya dari Heidi Baker. Ada yang tahu Heidi Baker? Pelayanannya di Mozambik. Ya. Nah, kalau menurut konon, pelayanan Heidi Baker itu ada banyak orang yang mati, ada berapa puluh gitu yang bangkit karena pelayanan daripada Heidi Baker. Heidi Baker, bapak rohaninya adalah Meltari, orang yang mengalami revival yang terjadi di Soe pada tahun itu, di tahun 65. Ya, yang luar biasa adalah penginjilan mulai diberitakan. Nah, kemudian mereka pergi, mereka katakan kalau mereka masuk ke dalam hutan, mereka nggak tahu, gelap begitu, karena zaman dulu mereka juga nggak tahu jalannya, kunang-kunang menuntun mereka. Nah, bukunya adalah The Mighty Wind. Kalau sempat bisa cari, The Mighty Wind. Ditulis oleh Meltari mengenai kejadian yang ada di Soe. Dan kemudian pada waktu mereka tidak bisa menyeberangi sungai, mereka menunggu, mereka berdoa, dan kemudian airnya mulai surut, mereka kemudian berjalan. Dan kemudian cerita yang sering kita dengar adalah air berubah menjadi anggur. Itu yang sering kita dengar. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita Google, ada juga sejarah mengenai revival yang baru-baru ini. Dan orang mengatakan gini, "Pak, kok ada lagi revival, kita nggak tahu." Ditulis di dalam sejarah revival dunia tahun 2010. Mungkin Anda bertanya, "Pak, kok 2010 sih, kenapa sih?" Nah, mungkin saya bisa bercerita sedikit. Tahun 97-98 pada waktu itu Indonesia mengalami apa? Krisis. Dan pada waktu krisis itu Indonesia dianggap the failing state.
negara yang gagal. Orang meninggalkan Indonesia, banking itu crash, ekonomi kita hancur, rupiah dari 2.000 berapa menjadi 4.000-an ya, menjadi 17.000 ya. Waktu itu 4.000 apa 2.000 berapa, hancur lah pokoknya. Semuanya hancur. Dan justru pada waktu itu muncullah satu gerakan doa. Di mana pada waktu itu saya beruntung bisa terlibat dalam gerakan itu dan sampai sekarang saya masih ada di jaringan doa nasional bersama dengan Ibu Mary Manik yang bersama-sama dengan saya. Kita baru saja pulang. Kita ada pada waktu itu gereja-gereja mulai bersatu. Dan kemudian kalau kita lihat gereja GBI Gatot Subroto, kita justru mulai berkembangnya kira-kira tahun-tahun 2000-an gitu ya, Bu ya. Ibu dipanggil jauh sebelum saya, di tahun 88 Ibu sudah ada ya. Ini pelopor pada waktu itu. Ya 90-an, saya juga 97 saya. Saya 97 baru masuk ke Betani pada GBI Betani pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat, oleh karena pada waktu itu kita dalam keadaan sulit, masalah yang ada, tapi justru pada saat itu di mana gereja dianiaya, dibakar, ingat pada waktu itu, justru gereja tumbuh. Gereja GBI di mana Gatot Subroto itu tumbuhnya di tahun pada waktu kita susah. Banyak gereja-gereja besar tumbuh pada waktu itu. Sehingga orang mengatakan, there is revival. Ada revival pada waktu itu. Gereja itu jadi penuh. Dan saya ingat pada waktu itu kita cuma berapa puluh gereja, tahu-tahu jadi 200 gereja ya pada waktu itu Bu ya. Ingat ya, pada waktu itu ada lagu yang dikasih Tuhan pada kita, Yesaya 54 ayat 2 dan 3 firman-Nya mengatakan, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat. Kira-kira gitu. Nah, kita lihat sekarang perkembangan itu tahun 2010. Kita lihat banyak gereja-gereja besar itu tumbuh pada tahun 2010. Nah, tadi saya ngomong mengenai gerakan Pentakosta itu kalau di Amerika itu dimulai sebenarnya pada tahun 1900. Dan itu merupakan cikal bakal daripada gerakan Pentakosta yang ada di dunia. Pada tahun 1900 di Bethel Bible College yang ada Topeka, Kansas, seorang yang bernama Charles Parham sebagai guru di sana. Dan mereka menantikan peralihan tahun 1900-1901. Jadi Desember 31. Mereka percaya janji Tuhan akan karunia Roh Kudus, murid-murid berdoa untuk karunia Roh Kudus. Mendadak seorang wanita diberikan karunia untuk berbicara dalam bahasa roh, kemudian ada orang yang menafsirkan, dan kemudian terjadilah namanya revival, ya, kebangkitan di kampus itu. Dan ada seorang anak muda yang berkulit hitam, namanya William Seymour. William Seymour adalah orang yang mencetuskan revival yang ada di Azusa Street. Kita sering dengar mengenai Azusa Street kan? Ya kan? Azusa Street, Azusa Street. Nah, dia adalah orang yang pada waktu itu ada di sana. Kemudian dia pindah ke California, dan kemudian dia rindu, dia nggak bisa bahasa roh, tapi dia percaya akan karunia roh. Jadi setiap kali itu dia selalu bicara, dia khotbah mengenai karunia-karunia roh, tapi tidak terjadi apa-apa. Sampai satu saat ada 7 orang pada tanggal 9 April tahun 1906 malam, William Seymour, 7 orang lagi berdoa, mendadak mereka itu jatuh dari kursi dan mereka rebah. Dan selanjutnya adalah sejarah, terjadi gerakan yang ada yang kita kenal sekarang Azusa Street Revival. Ya, nah kita harus mengerti pada waktu itu terjadi revival di kalangan orang kulit hitam, orang yang kulit orang Spanyol, Spanish pada waktu itu ya, Meksiko gitu. Nah pada waktu itu terjadi orang-orang kulit putih mengatakan Charles Parham, Topeka, Kansas itu orang kulit putih. Dan akhirnya mereka ribut mengenai lawatan yang terjadi. Saudara, sebenarnya sampai saat ini pun kita masih ribut soal karismatik, soal tradisi, soal gereja Pentakosta, kita ribut. Zaman dulu pun sama juga ribut. Bahkan pada saat Rasul Paulus ada, itu sudah ribut juga. Aku dari golongan Apolos, aku golongan Kefas.
Dan aku adalah golongan Paulus. Ada yang bilang begini, aku dari golongan Tuhan Yesus. Kalau golongan Tuhan Yesus menang dah. Semua kalah, semua cuma rasul, nabi, ataupun muridnya Tuhan Yesus. Jadi dari dulu pun perpecahan itu terjadi. Tapi saya percaya Tuhan itu, kita ini semua satu tubuh Kristus. Tuhan itu adalah kepala daripada gereja. Amin. Dan seharusnya memang kita berbeda, tidak ada yang sama. Tapi kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Amin. Bapa kita satu, Roh Kudus juga yang tinggal dalam diri kita sama, Yesus itu juga satu yang mati di atas kayu salib. Amin. Nah, memang kita berbeda, kita harus menerima perbedaan, tapi juga kita harus menghormati. Nah, pertanyaan saya, apa sih yang terjadi? Yang persamaan. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya ingin cerita mengenai Wales Revival. Karena ini adalah inti atau persamaan yang saya bisa gambarkan kepada Bapak dan Ibu mengenai Wales Revival di tahun 1904. Jadi dia antara Topeka, Kansas sama Azusa. Terjadi Wales Revival 1904. Seorang bernama Evan Roberts dilahirkan dari keluarga Metodis. Ya, dia bukan orang karismatik. Jaringan Doa Nasional juga lahirnya bukan dari orang karismatik Pentakosta, dari orang GKI, Pak Iman Santoso yang nggak pernah dapat penglihatan, tapi ada kegerakan. Nah, ini Evan Roberts. Pada umur 13, dia sudah merindukan adanya revival. Jadi dari muda dia rindu. Dia menulis. Dia katakan gini, saya percaya saya akan dipenuhi dengan karunia daripada Roh Kudus. Dia udah menulis gitu umur 13. Dia bilang gini, saya bisa membaca dan menulis dan berbicara mengenai revival sepanjang malam. Jadi kerinduan dia tuh agar revival itu terjadi. Dia punya kerinduan. Dan dikatakan, saya sudah berdoa 10-11 tahun. Bayangkan, orang yang punya kerinduan, orang yang percaya firman, tapi belum menerima, dia percaya akan janji Tuhan, dia menunggu 11 tahun. Apa yang terjadi? Pada waktu dia berumur kira-kira 25 tahun, dia mengalami jawaban Tuhan. Dia mulai dibaptis oleh Roh Kudus, dan Tuhan bangunkan dia setiap malam dari jam 1 sampai jam 3, ya, dibangunkan. Berapa banyak daripada saudara pernah dibangunkan tepat waktunya? Kalau Tuhan bangunkan tuh aneh tuh. Kalau bangunin jam 3, jam 3. Bangunin jam 4, jam 4. Kita bilang, Tuhan kita nggak mau bangun. Tapi jam 4 bangun gitu. Ada kan? Dari berapa kita? Nah itu tandanya Tuhan menaruh sesuatu dalam hati kita untuk kita berdoa gitu. Dan Tuhan juga bukan taruh hanya di hati saudara, tapi juga Tuhan taruh di dalam hati beberapa orang, mungkin ratusan orang, mungkin ribuan orang, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Sehingga doa kita itu kepada Tuhan merupakan satu kekuatan. Nah, pada waktu itu dia dibangunkan. Dan kemudian dia berdoa untuk jiwa dan revival. Dia berdoa, dia bisa menangis, dia bisa meratap, dia berteriak, "Bend me, O Lord." Doa dia itu desperate sekali. Yang seakan-akan kalau Tuhan tidak turun dari surga, gak ada harapan lagi. Kerinduan dia akan jiwa, kerinduan dia akan doa seperti itu. Nah, jadi ada 3 hal yang kita lihat yang mewarnai daripada revival. Yang pertama, revival itu akan selalu dimulai dari firman Tuhan atau janji Tuhan. Yang mengatakan akan ada pencurahan, akan ada kebangkitan, akan ada penuaian, semuanya dimulai dari situ. Kemudian ada orang yang digerakkan, orang yang percaya. Dan kemudian ada orang yang berdoa dalam kesatuan. Nah, kalau kita lihat wadah di tempat saudara melayani, Ibu Rahel ini adalah orang awal-awal yang tahu perjalanan sejarah. Saya belakangan justru. Tapi dia bisa berkata begini, dia bisa bercerita. Kalau Pak Alex Abraham tidak kirim Pak Niko ke Jakarta, maka tidak ada GBI Wilayah Barat. Apabila GBI Wilayah Barat, waktu itu tidak ada orang yang seperti Ibu Rahel, Pak Sutadi Rusli pada waktu itu ya, Ko Aweng yang awal-awal, ya Pak yang bikin itu Perjamuan Kudus, Ko Epeng, dia tahu tuh.
Banyak lagi yang saya bisa sebut, lupa-lupa udah almarhum, sebagian besar udah almarhum. Kalau nggak ada orang yang membayar harga, maka tidak ada GBI Gatot Subroto. Pada waktu saya mulai masuk, waktu itu masih puluhan saya katakan. Oleh karena itu adik saya, Pak Bambang Yonan dikirim ke Medan. Ada orang Medan? Horas. Horas. Ya, orang-orang Medan banyak di sini. Ya, tahun 93 dikirim ke Medan. Maka Medan tidak ada. Pak David Cakra, Jimmy Mulya dikirim. Maka lahirlah kota-kota seperti Batam, Jambi, Palembang, semua. Dan demikian juga di kita. Demikian juga. Jakarta bertambah, ibu akhirnya ke Bekasi. Kenapa Bekasi ya Bu ya? Nggak tahu ya Bu ya? Karena ada orang nekat, disuruh buka ke Bekasi, dia buka. Kalau Bekasi nggak dibuka, nggak ada nih. Apa yang saya ingin katakan? Pada waktu itu kita tuh orang-orang bodoh. Orang-orang yang hanya taat, hanya mendengar saja. Sini, ya lakukan. Kita meresponi, kita percaya. Maka ada. Nah, ingat, revival yang ada di loteng atas, saya ingin kembali ke loteng atas ya. Dimulai dari janji Tuhan. Nah, saya akan buka firman bahwa ini janji Tuhan. Kisah 1 ayat 4 tolong ditayangkan. Kisah 1 ayat yang keempat. Pada waktu itu Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-murid. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu pada waktu dia sebelum naik ke surga, dia pesan sama muridnya. Kamu jangan tinggalkan Yerusalem, kamu tinggal. Dan kamu nantikan janji Bapa. Dan Tuhan Yesus bilang begini, Roh Kudus itu akan turun kalau aku pergi, gitu kan? Betul nggak? Ya kan? Oke. Nah, akibatnya itu mereka kemudian menunggu di loteng atas. Dan kemudian pertanyaan saya, apakah janji Bapa? Kira-kira janji Bapa apa? Nah, kita lihat khotbahnya Petrus. Pada waktu mereka dilawat oleh Roh Kudus, mereka kemudian dibilang, oh mereka mabuk ya. Tapi kemudian Rasul Petrus berdiri, kemudian dia mengambil ayat dalam kitab Yoel. Kita lihat kisah 2 ayat 16 sampai dengan 17. Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai dengan 17. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Maksudnya Yoel 2 ayat 28 dan 29. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, anak-anakmu laki-laki dikatakan dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat apa? Mimpi. Jadi apa yang dikatakan Rasul Petrus? Rasul Petrus bilang begini, ada janji dulu yang ditulis oleh Yoel. Saat ini janji itu digenapi. Ada ngerti gak nih? Pencurahan Roh Kudus sekali terjadi di loteng atas. Tandanya apa? Ada bunyi angin, kemudian apa? Ada lidah api, kemudian orang berbicara dalam bahasa yang baru. Sekarang saya tanya, kalau kita minta pencurahan Roh Kudus, apa pencurahan Roh Kudus? Apakah kita melihat api lagi? Apakah kita mendengar angin lagi? Kan nggak ada. Yang ada adalah apa? Tanda kepenuhan, yaitu berbicara bahasa baru, bernubuat, ya. Karena kepenuhan Roh Kudus bisa juga bernubuat gitu. Jadi bukan hanya sebagai bicara bahasa roh kalau kita lihat ya. Nah, apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan, waktu Anda minta pencurahan Roh Kudus, nggak ada tuh tanda api lagi. Karena kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan di loteng atas. Kan Kisah 1 ayat 8 mengatakan kamu akan menerima kuah kalau Roh Kudus turut ke atas. Saya ingin tanya, Roh Kudus ada di mana sekarang? Benar. Kalau ada di hati kita, harusnya kuasanya kan ada di hati kita. Benar nggak? Atau salah? Harusnya kita beroperasi dalam kuasa Allah. Karena sebentar. Allah kan menciptakan langit dan bumi. Dia raja di atas segala raja. Rohnya ada di dalam diri kita.
Kita disebut anak raja. Seharusnya kita bertindak sebagai anak raja. Ya apa ya? Kita seharusnya bertindak sebagai kok kenapa jadi kalah? Pak, takut Pak setannya. Pak, masalahnya kondisinya nggak tahu. Pak, begini Pak. Banyak Pak. Nah, saya ingin bertanya, Roh Kudus ada di mana? Apakah kita sudah memiliki kuasa? Amin. Masih nggak yakin. Apakah kita memiliki kuasa? Amin. Minggu lalu saya ada di Malang. Dijemput. Naik Grand Max. Pergi ke Hotel Swiss Bell. Kami tinggal di Swiss Bell. Transmart. Nah, kemudian di samping saya lalu ada suara. Gurung, 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 gurung. Harley 2. Gurung. Saya bilang sama supirnya, Pak, tancap gas. Nggak bisa Pak, Grand Max. Masa kalah suaranya sama Harley? Gurung gitu. Harley cc-nya berapa Pak ya, Pak Benny ya? 1.500 kali ya? 1.500. Grand Max kira-kira berapa ya? Grand Max kira-kira? 1.500 juga kira-kira cc-nya. Nah, itu kan mobil. Kalau motor bebek, kira-kira berapa? 70, mungkin 70, 60 ya kira-kira horsepower-nya ya. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa kita tuh naik bebek. Kita lupa 1.500 cc nih. Harusnya kita jalan brum, gitu. Tapi kitanya yang takut, kitanya yang kalah. Nah, kita sering tidak menyadari bahwa Dia pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang mencipta. Dia yang ada di dalam diri kita. Bukan kita yang hebat. Tapi Dia, firman-Nya yang berkuasa. Firman-Nya yang pasti digenapi. Waktu kita berdoa dengan firman Tuhan. Pada waktu kita melakukan, kita percaya. Pada waktu engkau menumpangkan tangan atas orang yang sakit, maka yang sakit akan disembuhkan. Dulu nih. Sebelum kita nih pinter, sekarang nih saya anggapnya kita agak pinter gitu. Dulu tuh kalau kita suruh doa, tumpangin tangan, kita tumpangin tangan aja kan, bener kan? Iya kan? Nggak mikir. Kita diutus ya, saya diutus kemudian ke daerah, bawa tim. Kemudian di daerah waktu itu, ada yang mengatakan, Pak luar biasa lu. Kenapa luar biasa? Pak, ada petani kena sabit berdarah. Saya nggak tahu harus ngapain. Jadi saya bilang ini, dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya berhenti Pak. Kita juga heran-heran. Ada yang cerita lagi, Pak kami tumpangin tangan. Orang Jawa ya, orang di Jawa sana. Ternyata dia bahasa Inggris Pak. Nah waktu kita tuh terus terang nih bodoh-bodoh ya. Kita jalan dengan iman, kita pergi. Tanda itu menyertai kita. Bukan kita yang hebat. Tapi makin pandai kita berkhotbah itu macam-macam. Kita nggak berkhotbah lagi, nggak bertindak lagi. Kita tidak menggunakan kuasa-kuasa yang diberikan. Kita kehilangan momen seperti itu. Dulu nih, Bu Rahel, dulu ya. Sign and wonder nggak pelayanan kita? Sign and wonder nggak? Tanda mujizat nggak? Iya. Ya. Kenapa kita bisa seperti ini? Karena sign and wonder. Kita juga nggak ngerti. Nah, balik. Sekarang kita bicara Roh Kudus deh ya. Kita bicara Roh Kudus. Tadi kan kita ngomong janji Bapa adalah pencurahan. Nah, tadi yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua ada murid-murid yang meresponi. Mereka kemudian dilarang meninggalkan Yerusalem, mereka naik ke loteng atas. Dan kemudian mereka berdoa. Ya, yang ketiga adalah doa. Waktu mereka naik ke atas, mereka percaya akan janji Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya, kita selalu bicara mengenai lawatan, kita bicara mengenai revival, tapi apakah kita percaya akan ada revival? Sekarang pertanyaan saya itu, jawab saya, setengah-setengah ragu Pak. Apakah saudara percaya saudara akan dipakai oleh Tuhan? Pak, jangan Pak, Pak Benny yang dipakai Tuhan, jangan saya. Apakah saudara percaya bahwa saudara akan diutus? Pak, jangan saya Pak yang diutus, Pak Benny saja yang diutus. Masalahnya ada di situ. Doa yang dinaikkan pada waktu mereka ada di loteng atas
kira-kira doa yang sederhana atau doa yang putus asa? Saya ingin beritahu keadaan murid-murid pada waktu itu. Murid-murid ada dalam ketakutan. Murid-murid mimpinya hancur. Kenapa mimpinya hancur? Mereka mengharapkan Tuhan Yesus jadi raja, tapi Tuhan Yesus disalibkan. Pengharapan mereka hilang. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus bangkit, udah senang-senang nih bangkit, naik ke surga. Ninggalin lagi. Siapa yang gak kesel gitu? Udah bangkit, ditinggalin. Hancur lagi. Mereka dalam ketakutan, mereka dianiaya. Berikan saya ayat di dalam, mana ya? Pada waktu murid-murid, bentar. Kisah Rasul 4, 29, 31. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, berikan kepada kami hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi keadaan murid-murid pada waktu di loteng atas tuh keadaan takut. Doa mereka tuh doa putus asa. Doa yang seperti yang kita naikkan pada waktu tahun 97-95. Bu Mary masih ingat nggak doa kita seperti apa? Waktu kita nyanyi, kasih saya musik, saya ada di keyboard, ada? Nggak ada? Keyboard? Waktu kita nyanyi, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Oke, ntar keseruan nyanyinya. Saya ingin cerita. Pada waktu itu kita nyanyi lagu ini, kita bisa nangis sama Tuhan. Pada waktu kita kumpul di Lembang, para pemimpin ada di Lembang. Itu pemimpin bisa guling-gulingan, mukul-mukul. Saya tidak bicara siapa pemimpin. Pada waktu kita mulai berkumpul, yang namanya Pak Edi Leo, Pak Niko, Pak Suhandoko, semua tokoh-tokoh datang kumpul doa. Gak ada lagi tuh bangga-banggaan. Karena kita merasa hancur hati, kita perlu Indonesia ditolong Tuhan. Tadi pagi saya katakan, lihat aja nanti akan ada lagi doa seperti itu. Kenapa? Bangsa kita sedang diguncang. Masalah demi masalah ada di bangsa ini sekarang. Tuhan sedang mempersiapkan perubahan yang besar. Dan saya percaya, revival itu terjadi pada saat ada tekanan. Pada waktu masalah datang, pada waktu guncangan. Karena doa kita pada waktu guncangan itu sungguh-sungguh. Doa kita tuh jujur, gak lagi seperti sekarang. Hanya ingin didengar. Tapi doa kita tuh menjerit. Gak ada, kita gak tahu lagi apa yang harus didoakan. Saya cerita pada waktu kami dalam keadaan-keadaan situasi konflik. Jaringan Doa Nasional pergi kemana-mana, Pak Daniel Panji ke Poso pada waktu itu. Saya pergi ke Ambon. Nabire diguncang gempa, kami ada di situ. Tsunami, kami ada di situ. Kami telah melihat banyak hal. Tapi pada waktu Anda melihat masalah seperti itu, Anda nangis. Gak mungkin Anda gak nangis. Anda nangis sama Tuhan. Keadaan di tempat-tempat yang seperti itu membuat doa kita itu benar-benar doa yang murni. Pujian kita gak usah disuruh.
kita naikkan karena kita desperate sama Tuhan. Pada waktu di Tual terjadi masalah, kemudian 3 orang dibawa ke Ambon. Di gereja nyanyi, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Saudara, yang masuk tuh, mohon maaf ya, gimana kita bisa nyanyi seperti itu? Saya dengar dari Pak Kris. Dia bilang, Charles, kita nyanyi seperti itu. Kita nggak tahu lagi. Dia dikatakan, gue udah nggak bisa khotbah waktu itu. Kita hanya bisa nangis sama Tuhan. Ibu-ibu, emak-emak ngajar saya doa. Saya pikir saya datang sana untuk memberikan mereka kekuatan. Mereka berikan saya kekuatan. Anak muda, berikan kekuatan sama saya. Mereka sering cerita, Pak Charles, kita tuh di jalur Gaza mereka. Bukan jalur Gaza itu, jalur Gaza mereka. Kalau kita ingin bergerak dari satu ruangan ke ruangan, ada sniper Pak. Kita tuh doa sama Tuhan. Saya bilang gini, saya aja kadang-kadang jalan aja lupa berdoa. Mereka tuh kalau pindah dari ruangan ke ruangan, itu doa. Saya melihat kalau kita rindu akan revival. Kalau kita percaya Roh Kudus ada. Kita percaya akan kuasa doa. Maka kita akan lakukan itu. Masalahnya kita perlu merespon. Setelah revival itu pasti datang. Karena itu janji Tuhan. Masalahnya apakah kita mempersiapkan diri untuk revival. Itu. Karena revival itu ada harganya yang harus dibayar. Apakah kita mau diutus? Saudara, saya tuh gak tahu kenapa sih kita mau pergi ya tempat-tempat gitu Ibu Mary. Gak ngerti ya. Ibu Mary tahu. Kita pergi tempat-tempat. Bahkan saya juga punya pelayanan juga selain ini adalah penginjilan. Tahun 2007-2008 saya ditunjuk sebagai koordinator daripada Billy Graham untuk penginjilan ada di Indonesia. Kita punya program 2007-2008. Saya pergi dari kota ke kota, puluhan ribu gereja, kami gerakan 300 ribu gereja. Orang mengatakan, Pak, tuayan banyak. Saya bilang, saya udah nuai dulu. Saya nggak ngelihat sih nunggu Roh Kudus, enggak. Saya nggak nunggu Roh Kudus. Yang saya lakukan adalah menggerakkan 300 ribu gereja. 300 ribu cell group, puluhan ribu gereja. 300 ribu cell group, artinya cell group yang ada di rumah. Apa yang mereka lakukan? Kita ngajarin sederhana. Agar mereka mengundang orang yang belum kenal Tuhan di antara keluarga mereka. Atau orang yang sudah tidak lagi ke gereja. Simple. Doakan mereka. Sebelum kita ngundang, bagaimana kalau kita tidak mendoakan? Jadi sebelum kita ngundang tuh kita doa untuk orang itu. Sehingga pada waktu Natal, kita ngundang mereka datang. Dan kemudian yang kita ajarkan bersaksi 3 menit. Dulu bagaimana saya, dan sekarang bagaimana Tuhan mengubah saya, sekarang saya bagaimana. Simple, cuma 3 menit. Kita tidak mengajarkan untuk berkhotbah mengenai siapa Tuhan Yesus. 300 ribu orang membuka rumahnya. Kemudian mereka mengundang saudara mereka, ayah mereka, ada teman mereka. Yang pengusaha, kita bilang undang pengusaha. Kalau saksi kan gak bisa disalahkan kan. Ini saksi kehidupan saya kok. Saya datang ke seorang ibu pada waktu kesaksian itu dijalankan. Dan ibu ini bersaksi gini. Dulu suami saya nih suka mukulin saya. Saya bilang ampun masa bersaksinya kayak gini sih. Ntar kalau suaminya marah gimana? Bubar nih pertemuan kita. Nah kemudian dia bilang gini. Saya tahu dari ibu-ibu ada yang dipukulin suami kan. Waduh, saya bilang waduh gawat. Kemudian dia berbicara. Setelah kami ketemu dengan Tuhan Yesus mengubah suami saya. Saya tahu kalian bukan dari maksudnya agama kami, agama lain. Tapi Tuhan Yesus sanggup mengubah kalian. Ada gak yang mau terima Tuhan?
itu saya lihat mungkin ada 5-6 tangan diangkat. Saya khotbah aja 1 tangan gak diangkat. Tapi ibu ini. Karena kenapa? Karena dia tahu lingkungannya, dia tahu siapa teman-temannya. Dia hanya menyaksikan kebaikan Tuhan. Ada 300.000 rumah, cell group. Kira-kira berapa banyak yang dituai? Saya gak ngomong angka. Nanti dibilang saya, no, bukan soal angka. Soal mau atau tidaknya. Bagaimana mereka mendengar akan kabar sukacita, kabar kalau gak ada orang yang memberitakan. Bagaimana orang bisa memberitakan kalau gak diutus? Masalahnya adalah kita gak mau bayar harga. Mengerti? Mari saya undang semua. Balik musik. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Musik saja. Mari tundukkan kepala. Saya ingin bertanya. Firman Tuhan tuh hari ini sederhana. Hanya percaya akan janji Tuhan. Yang kedua ada respon. Yang ketiga adalah doa. Berapa banyak yang setelah mendengar firman dan percaya bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Anda gak perlu minta lagi dicurahkan. Sudah terjadi di loteng atas. Kuasa itu sudah diberikan. Hanya kita yang tidak mau menggunakan kuasa itu. Kita yang gak sadar. Setiap tahun kita minta pencurahan. Stop it. Gak ada gunanya. Roh itu ada di dalam diri kita. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh itu tinggal dalam diri kita. Roh itu menanti-nantikan agar kita menggunakan kuasa yang diberikan. Kalau Anda mau merespon, Anda bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Terutama generasi muda. Saya ingin bicara sama generasi muda. Karena kalian yang akan meneruskan perjuangan kami. Kalian akan berjalan. Orang mengatakan Yeremia generations. Tapi saya katakan ini adalah Elia generation. Kenapa? Karena hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada Elia. Saya katakan Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis. These generations yang akan meneruskan. Kalau Anda meresponi, Anda katakan ini aku Tuhan. Penuhi aku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya ingin tanya, maukah Anda berdoa? Tanggal 1 Juni ada doa lintas generasi. Anak muda, ambil bagian. Ambil bagian. Pada waktu saya dipakai Tuhan, kami masih muda. Belum umur 40-an tahun. Mungkin Anda berkata, Pak 40 juga udah tua. Tapi kita bayar harga. Kita mau bayar harga. Kita mau diutus, kita pergi. Sampai saat ini pun kami masih bayar harga. Saya baru pulang dari Madagaskar. Sudah 2 kali saya ke sana. Tapi pada kali yang kedua, baru-baru ini, saya diberikan kesempatan untuk berdoa untuk Kolonel Mikhail Riandri Nirina. Itu adalah presiden. Kami ketemu. Saya doa di istana. Doakan dia. Kadang-kadang kita gak ngerti. Tuhan kenapa Madagaskar gitu jauh? Tapi Tuhan pakai kita dengan cara-cara yang berbeda. Tuhan pakai saya untuk berdoa. Untuk tempat, untuk kota.
Tapi Tuhan ingin panggil para pendoa yang mau membayar harga. Anda minta revival. Anak muda, Anda minta revival. Anda gak mau bayar harga, lupakan. Anda gak punya kerinduan untuk revival, lupakan. Kalau Anda tidak punya hati untuk revival, lupakan. Kalau Anda gak punya hati untuk jiwa, lupakan. Lupakan mengenai revival. Pada waktu kita mulai masuk dalam revival, Tuhan yang berkata, ladang itu sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi engkau mengatakan 4 bulan lagi. No, waktunya sekarang. Orang katakan tunggu nanti. No, I said no. You don't have to wait. Gak perlu nunggu. Lihat aja sekeliling. Banyak orang, terutama sekarang. Orang-orang yang dalam masalah. Orang yang bunuh diri. Ada banyak orang kesulitan. Nanti masa-masa sulit datang. Orang akan gak bisa makan. Justru di sana kita harus jadi terang. Justru di sana. Kita harus mempersiapkan diri kita. Yang mau dipakai Tuhan. Yang mau berdoa, bangkit berdiri. Mari kita nyanyi. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari buka tanganmu. Tuhan, Engkau melihat orang yang rindu. Kami mohonkan Kau mengurapi. Urapan itu tahu gak apa? Urapan itu adalah kemampuan untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Urapan itu bukan hanya sekedar hurabasyakan Anda kemudian getar diri Anda. Enggak. Urapan itu adalah kemampuan untuk melakukan tugas. Anda minta Tuhan mengurapi. Ria masakan nananalamo, hindananalamo. Penuhi Tuhan, penuhi kami. Pakai kami, pakai Tuhan. Biarlah Tuhan karunia-Mu diaktifkan dalam diri kami. Karunia iman, karunia mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami bernubuat, kami Tuhan menafsirkan bahasa roh. Kami memiliki hikmat pengetahuan, hikmat yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan, pengetahuan untuk kami lepaskan. Bekerjalah karunia Roh Kudus dalam diri setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan mereka melepaskan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, nama di atas Tuhan. Di bumi bahkan di dalam laut sekalipun, semua harus tunduk kepada nama itu. Roh yang di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia. Kami memiliki roh Allah. Kami adalah anak-anak Allah.
Rama seheketeke nananoro motoro mesindala maya sakakate. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menantikan, tapi kami bertindak. Engkau menyuruh kami untuk pergi, tapi kami tidak pergi. Engkau menyuruh kami Tuhan melepaskan kuasa-Mu, kami tidak melepaskan kuasa-Mu. Kami hanya menanti-nantikan di loteng atas, padahal Tuhan Engkau telah curahkan. Kami berdoa Tuhan biarlah revival terjadi terlebih dahulu dalam hati setiap daripada kami. Pakai setiap daripada kami lebih lagi. Kami percaya mujizat-Mu bekerja. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang terbeban berat Kau angkat bebannya. Tuhan kami tahu Tuhan Kau memberikan jalan keluar pada waktu tidak ada jalan. Engkau akan membukakan jalan-jalan yang baru. Dan Tuhan berkata jangan takut. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Percayalah rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang membawa damai sejahtera, yang membawa harapan bagi masa depan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pakai kuasa tersebut, gunakan, percayalah, janji Tuhan pasti dan ya amin. Sebelum kita pulang, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Buka hatimu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Diberkatilah buah tubuhmu, anak-anakmu, cucu-cucumu, bahkan cicit-cicitmu diberkati. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah lumbungmu, sehingga apa yang kau inginkan, maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi dengan kemurahan dan kebajikan. Tuhan akan mengangkat engkau ke atas, bukan turun ke bawah. Tuhan akan mengangkat engkau tinggi, dan Tuhan akan memberkati setiap daripada saudara. Pulanglah, terimalah berkat dan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Anak yang tunggal. Demikian juga dengan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai setiap daripada kita. Dari saat ini hingga sampai saat nanti Dia menjemput kita di awan-awan yang permai hingga sampai selama-lamanya. Mari umat yang percaya dan umat yang diberkati katakan amin. Berikan tepuk tangan. Sebelum duduk kasih salam satu dengan yang lain. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke